Suatu ketika ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumah. Dan ia melihat ada 3 orang pria berjanggut yang duduk di halaman depan rumahnya. Ketika itu, wanita itu tidak mengenal mereka semua. Wanita itu berkata, "Aku tidak mengenal Anda, tapi aku yakin Anda semua pasti sedang dalam keadaan lapar. Mari masuk ke dalam. Aku pasti punya sesuatu untuk mengganjal perut Anda." Pria berjanggut itu lalu balik bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia sedang ada di luar." "Oh, kalau begitu, kami tidak ingin masuk. Kami akan menunggu suamimu kembali," kata pria itu. Di waktu senja, saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian tadi. Sang suami awalnya bingung dengan kejadian ini. Lalu ia berkata pada istrinya, "Sampaikan pada mereka, aku telah kembali dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam ini." Wanita itu kemudian keluar dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam. "Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama," kata pria itu hampir bersamaan. "Loh, kenapa?" tanya wanita itu. "Karena merasa heran." Salah seorang pria itu berkata, "Nama dia Kekayaan," katanya sambil menunjuk seorang pria berjanggut di sebelahnya. Dan sedangkan yang ini bernama Kesuksesan sambil memegang bahu pria berjanggut lainnya. Sedangkan aku sendiri bernama Kasih Sayang. Sekarang coba tanya kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu? Wanita itu kembali masuk ke dalam dan memberitahu pesan pria di luar. Suaminya pun merasa heran. "Oh, menyenangkan sekali. Baiklah, kalau begitu, coba kamu ajak si Kekayaan masuk ke dalam. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan." Istrinya tak setuju dengan pilihan itu. Ia bertanya, "Sayangku, kenapa kita tak mengundang si Kesuksesan saja? Sebab sepertinya kita perlu dia untuk membantu keberhasilan panen ladang pertanian kita." Ternyata anak mereka mendengarkan percakapan itu. Ia pun ikut mengusulkan siapa yang akan masuk ke dalam rumah. "Bukanlah lebih baik jika kita mengajak si Kasih Sayang yang masuk ke dalam? Rumah kita ini akan nyaman dan penuh dengan kehangatan kasih sayang." Suami istri itu setuju dengan pilihan buah hati mereka. "Baiklah, ajak masuk si Kasih Sayang. Baiklah, ajak masuk si Kasih Sayang ini ke dalam. Dan malam ini si Kasih Sayang menjadi tamu santap malam kita bersama. Menjadi tamu spesial." Wanita itu kembali keluar dan bertanya kepada 3 pria itu, "Siapa di antara Anda yang bernama Kasih Sayang? Ayo silakan masuk. Anda menjadi tamu kita malam ini." Si Kasih Sayang bangkit dan berjalan menuju beranda rumah. Ternyata kedua pria berjanggut lainnya pun ikut serta mengikuti si Kasih Sayang. Karena mereka merasa heran, wanita itu bertanya kepada si Kekayaan dan si Kesuksesan, "Aku hanya mengundang si Kasih Sayang yang masuk ke dalam. Tapi kenapa kamu berdua ikut juga?" Kedua pria yang ditanya itu menjawab bersamaan, "Kalau Anda mengundang si Kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun karena Anda mengundang si Kasih Sayang, maka kemanapun Kasih Sayang pergi, kami akan ikut selalu bersamanya. Di mana ada kasih sayang, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut serta." Amin, saudara. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Kata si pria yang berjanggut, yaitu kekayaan dan kesuksesan, berkata, "Ketahuilah, sebenarnya kami berdua ini buta. Dan hanya si Kasih Sayang yang bisa melihat. Hanya dia yang bisa menunjukkan kita pada jalan kebaikan, kepada jalan lurus. Maka kami butuh bimbingannya saat berjalan, saat kami menjalani hidup ini." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapat dari sini? Amsal 20 ayat 24 berkata, "Langkah manusia adalah dari Tuhan. Bagaimanakah manusia dapat memahami jalannya sendiri?" Yohanes 14 ayat 6,
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terus pelihara kerukunan, terus pelihara kasih sayang. Karena kalau Anda rukun, Anda saling mengasihi, baik di dalam rumah tangga saudara, baik di dalam keluarga saudara, baik di dalam jemaat, maka karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Dan selamat beraktivitas, biarlah Tuhan Yesus terus memberkati saya dan saudara. Amin.